Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Aiko Sarwosri. Selamat malam, Aiko. Selamat malam, Aiko. Di sini kan selalu hadir para pelaku mistis ya. Kamu sendiri pernah nggak punya pengalaman yang bisa dibilang mistis? Sebenarnya kalau mau diceritakan satu-satu banyak ya. Cuman aku bilang yang sampai sekarang masih ingat dan benar-benar membekas, yaitu pernah ada sesuatu yang tidak baik di dalam tubuhku sampai akhirnya itu aku muntah darah. Itu maksudnya apa? Santet kah? Teluh? Sejenis teluh. Jadi ada yang ngirim gitu? Bisa dibilang. Gimana kejadiannya tiba-tiba muntah darah? Jadi seperti biasa pulang syuting. Itu aku ingat banget, umur masih sekitar 21. Pulang syuting, pulang ke rumah, makan seperti biasa. Pukul hampir maghrib, 5:30 ya. Makan seperti biasa, terus ada suara burung tuh, burung gagak, kuak, 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 gitu kan, di depan rumah. Pas lagi ada keluarga dari Kalimantan waktu itu, kita keluar suara apaan sih, terus anjing aku juga gonggong ya. Aku keluar tuh darah di depan rumah, seperti kayak dicipratin gitu, dan itu baru banget, karena kayak ada tetesan di dinding. Baru netes kan berarti belum kering, dia masih baru Betul. banget. Di depan pagar pun itu ada darah. Karena yang di Kalimantan ini dia mempunyai sedikit pengetahuan ya. Dia bilang jangan dilangkahin, ini sudah mau menjelang pergantian ke malam, jangan dilewatin. Akhirnya aku masih masih nggak ngerti apa-apa. Terus aku cuma bilang apaan sih nih? Aku pakai kaki masuk ke rumah, makan lagi. Pas mau makan mual, aku ke kamar mandi, itu darah kayak ayam yang dipotong tuh, darahnya bener-bener seger dan kental. Muntah. Dan saat itu juga dilarikan ke rumah sakit. Dan sampai rumah sakit dokternya bingung, tidak ada luka ataupun penyakit apapun yang ada di dalam diri aku. Terus sembuhnya gimana? Bisa sembuhnya? Yang dari Kalimantan itu kan sebenarnya dia bisa juga ya, maksudnya untuk membantu ya. Akhirnya dia membantu saya perlahan-lahan, tapi 1 bulanan lah. Tapi kamu nggak tahu siapa yang kirim itu? Dan nggak mau tahu juga. Nggak mau tahu juga ya. Jadi ya udah maafin, ikhlasin. Udah gitu, diikhlasin, maafin. Semoga dia tidak melakukan hal itu kepada orang lain. Amin. Mudah-mudahan kamu malam ini baik-baik aja ya. Semoga. Depannya juga. Oke. Nah, pemirsa, yang berikut ini adalah seorang partisipan. Dia seorang perempuan yang mengaku mendalami ilmu pelet karena sakit hati. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Via. Selamat malam, Via. Selamat malam. Boleh kami tahu apa yang mau kamu ceritakan pada kami malam ini? Berawal dari dendam sakit hati, dan akhirnya saya punya pikiran untuk berbuat jahat dengan semua lelaki. Sakit hati karena? Suami. Apa yang dilakukan oleh suami? Suami atau mantan suami? Mantan suami. Apa yang dilakukan? Selain kekerasan dalam bentuk verbal, dia juga sering banget main cewek dari zaman pacaran sampai berumah tangga dan sampai punya anak juga. Dan itu yang bikin saya nggak terima. Oke, jadi bertahannya cukup lama ya? Sekitar 7 tahun. Dan setelah Anda sakit hati, apa yang Anda lakukan? Saya ikut-ikut teman gitu, karena waktu itu saya lagi kalut dengan suami, saya bergaul dengan teman-teman yang nggak bener. Saya dianjurin untuk ikut-ikutan, ya udah kita happy aja. Kamu maunya apa gitu? Maunya happy aja lah gitu, mau balas dendam sama cowok-cowok gitu. Saya diajak ke salah satu orang pinter, dan di situ saya dikasih berbagai macam pegangan ya. Dan memang kenyataannya apa yang saya mau saya bisa dapat. Bahkan
mantan suami salah satu artis pun pernah saya guide juga. Oke. Anda apa nih? Pergunakan laki-laki itu untuk kepuasan Anda atau Anda minta uang juga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi? Cuman materi target saya. Cuma materi? Iya. Kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Maksudnya pengen materi gitu? Karena waktu dengan suami, saya sebenarnya capek cari materi itu saya yang capek. Kerja Iya. maksudnya? Yang banting tulang saya, tapi suami saya tuh nggak pernah ngerti gitu. Taunya ada aja kalau mau minta itu dia nggak mau tahu. Pokoknya harusnya ada. Saya kan kerja gitu. Jadi karena sakit hati dengan suami, Anda balas dendam menyakiti semua laki-laki yang Anda temui? Iya betul. Termasuk untuk mengganggu rumah tangga orang lain? Kebetulan saya memang antisipasi untuk mengganggu hubungan orang lain gitu. Baru sekali saya berhubungan dengan suami orang. Dan itu Yang lainnya single. suami artis itu? Bukan, kalau itu mantan suaminya. Mantan suami artis? Iya. Siapa Jadi namanya? statusnya duda? Iya, statusnya duda. Malam hari ini tujuan Anda apa untuk datang ke Menembus Mata Batin? Karena saya capek gitu, saya bergelimangan materi tapi saya nggak bahagia. Kadang kalau lagi di mall gitu kan ngeliat orang berkeluarga, mereka kayaknya bahagia gitu. Dalam hati kecil saya pengen seperti mereka gitu. Dan kebetulan saat ini kayaknya saya sedang kena batunya. Apa itu? Kayaknya saya dipelet sama orang juga. Apa yang Anda rasain? Saya nggak pernah cinta sama orang segila ini. Bahkan saya males mandi, males ngapa-ngapain, kerja pun males saya. Loh, katanya Anda punya pegangan? Nah itu dia, mungkin udah waktunya saya harus berhenti. Dan akhirnya saya putuskan, udahlah saya nggak mau pakai ini semua. Saya mau kembali kepada Tuhan, saya mencoba beribadah. Dan waktunya itu mungkin sekarang saya harus berhenti semuanya untuk menentukan masa depan. Bayu, Ya. pertanyaan saya adalah di saat kamu datang ke orang pintar itu, selain meminta jimat, kamu ada kayak perjanjian nggak? Satu perjanjian dengan dukun itu sendiri? Kalau perjanjian nggak ada, jadi saya di situ malah diarahin sama dianya. Saya dipasangin susuk juga di dagu. Dan Katanya itu sudah dibuang? nggak, belum sampai sekarang. Dan saya nggak tahu itu masih ada atau enggak. Baik, mudah-mudahan tujuan Anda bisa tercapai pada malam hari ini. Bisa lepas semuanya termasuk ya lepas dari yang Anda anggap pelet dari pacar Anda saat ini. Iya, Tapi cinta sama pacar Anda ini? iya. Berarti bukan pelet dong? Nggak tahu? Nah itu dia, saya yang bingungnya di situ. Ini alami atau bikinan gitu. Tapi feedbacknya dia sendiri gimana? Makanya saya takutnya itu karma dari saya. Jadi karena kamu tahu tentang ilmu pelet, pernah pelet orang, jadi begitu kamu cinta sepenuh hati dengan orang, kamu pikir itu pelet? Iya, karena saya nggak pernah merasakan cinta sama orang segila ini. Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini kamu berani untuk menceritakan semuanya supaya bisa kita dapat jawabannya sama-sama malam ini. Iya. Kami akan mengajak Anda untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Via, terlahir tanggal 3 Januari 1989. Sosok yang menarik dan suka bekerja keras, namun tergolong pendendam. Saya melihat dia telah mengundang sosok gaib yang membantunya untuk membalaskan dendam Via. Sikap itu telah membuat dia tersiksa atas perbuatannya. Kini dia berada di tengah kebingungan yang luar biasa. Saya melihat sosok kuntilanak di samping tubuhnya, selalu membisiki hal yang negatif. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Malam Roy. Malam. Silakan duduk.
Via terlahir pada tanggal 3 bulan 1 1989. Via telah menggunakan susuk dan juga memelet orang, termasuk mantan suami dan juga laki-laki lain. Hal ini dikarenakan sakit hati karena mantan suami akhirnya balas dendam ingin menyakiti semua laki-laki. Belakangan justru jatuh cinta dengan seorang laki-laki, tidak pernah merasakan hal ini sebelumnya, dan anggapan kamu bahwa kamu sedang dipelet. Iya, betul. Kamu sudah dipelet. Padahal kamu yang memelet ya sebenarnya juga. Iya. Itu dia. Iya, apa yang kamu tabur, apa yang kamu tuai ya. Sekarang dipeletnya sama orang yang benar ya. Kurang tahu juga saya orangnya kayak seperti apa. Karena saya ngerasa di dalam diri aura Mbak Via, saya merasakan aura, mohon maaf ya, saya tidak berbicara kasar dan tidak menjudge orang lain. Saya ngobrol lewat vision dan saya berharap Anda juga jujur dengan saya. Saya lihat kehidupan malam. Ya, tidak. Iya. Betul sekali. Saya ngerasain di sini kehidupan malam yang sangat pekat sekali. Saya mencium ada bau alkohol. Betul. Tapi sebenarnya saya tidak menjudge orang yang suka ini. Saya mencium bau aroma dunia malam ya. Minuman. Betul? Iya, betul. Laki-laki. Betulkah? Iya. Saya tidak tahu apa jabatannya untuk Mbak Via. Apakah ladies court atau apa ya itu? Kalau pekerjaan formalnya, saya kerja di salah satu perusahaan di Bekasi. Saya HRD di salah satu pabrik. Tapi memang karena saya lagi pengen happy, saya sering main sama teman-teman saya di tapi cuman main aja sih. Itu fakta yang saya bongkar melalui mata batin saya. Saya ngelihat juga dalam mata batin saya, sebenarnya ada banyak beberapa orang-orang, terutama cewek yang tidak menyukai kamu. Apakah itu betul? Betul. Saya ngelihat ada cewek yang berambut segini. Ada dua sebenarnya, yang segini sama yang segini, warna kuning, agak sedikit kuning-kuningan. Saya merasa dia itu ngomongnya nyinyir sama kamu dan julid dan dikata-katain, ya itulah. Itu karena iri atau karena sakit hati atau? Saya ngelihatnya di sini iri juga, sakit hati juga. Tapi saya bilang, saya dengar teman-teman saya ngomong, dia udah tahu nih orangnya. Iya, saya udah tahu. Sebutkan namanya. Salah satunya Tegang banget ya. Iya, tegang banget. Kita tidak akan menjudge for sure. Udah dipantekin bahwa kita tidak akan menjudge seorang, mau profesinya apa, datang dari mana, mau kaya, mau miskin, mau rambutnya merah, putih, ataupun awas. Bagi kita bertiga tuh sama aja, nggak ada yang berbeda, derajat kita juga sama, nggak ada yang disoma. Tapi Ya. Mbak Via tadi mengakui, Ray, kalau misalnya dia melakukan itu semua karena demi uang. Iya. Oh, dia tadi sempat mengakui juga Iya. ya. Tapi mbaknya ya, Mbak Via, kamu takut setan nggak sih? kalau takut sih saya sama sekali nggak takut. Karena rumah saya sebenarnya di ujung dan saya sering sendirian di situ. Tetangga saya pada ngomong, "Kamu kok berani tinggal di situ?" gitu. Pernah melihat? Melihat itu secara langsung nggak, cuman kadang ngelihat sekelebatan aja gitu. Nah, saya melihat sesuatu adegan yang sangat mengerikan. Kamu kamar mandinya di bawah atau di atas? Di bawah. Saya melihat kamar mandi bawah. Kamu tidur di bawah juga, bukan? Iya. Bukan lantai 2. Saya melihat dalam ramalan saya dan penglihatan batin saya, ketika kamu mandi, diliatin genderuwo. Iya, saya sering sekali lihat. Ada, jadi pas lagi mandi nih ya, Bay. Biasanya kita lagi mandi di sini. Kayak kalau ada orang di sini, Iya. itu pasti akan kita nengok gitu sebenarnya. Oh, suka kejadian di kamar Iya. mandi itu.
genderuwo tersebut sebenarnya mengintip Mbak Via mandi. Dan itu setiap hari ya, Roy? Dan itu setiap hari. Setiap waktu. Setiap waktu. Saya curiga, saya pengen tanya satu hal nih. Mudah-mudahan kau bisa membongkar ini dan menjawab jujur. Kamu ngerasain rasanya sensasi oleh lewat mimpi makhluk halus? Iya, sering. Ya itu dia. Tapi akhir-akhir ini sudah enggak. Mohon maaf saya bertanya sekali lagi ya Mbak Via. Apakah sampai sekarang profesinya digeluti? Masih. Menjadi seorang wanita malam? Masih. Harga rate per night, per each person itu berapa sih? Per orang? Kalau saya nggak patok harga, saya lihat orangnya aja sih. Oh, jadi setelah pacaran dulu. Pacaran. Oh, sampai dipacarin? Dipacarin? Iya, saya nggak mau asal kenal langsung tembak Oh. aja, saya nggak mau. Jadi setelah dipacarin, Anda ambil duitnya gitu? Saya porotin Anda aja. Porotin. Berarti nggak ada batasannya dong? Nggak ada, bahkan saya minta ATM pun pasti dikasih. Itu karena apa, Roy, yang kamu lihat? Kok begitu mudahnya laki-laki memberikan apa yang dia mau? Kalau cuma karena susuk kayaknya nggak mungkin ya. Dari lip service-nya, dari susuk, dari pelet juga sih. Gitu. Apa karena ini juga Kak Roy, waktu kecil saya punya riwayat gitu. Jadi waktu itu saya pernah karnaval jadi salah satu ratu gitu kan. Waktu TK. Nah, kebetulan waktu itu kata ibu saya, waktu saya dipakein mahkota sama rambut palsunya, mata saya berubah. Mata saya berubah, saya marah sejadi-jadinya, akhirnya nggak jadi karnaval, saya nggak jadi arak. Terus waktu itu pulang ke rumah, setiap malam saya panas tinggi. Dan kalau siang, saya kayak orang stres, saya muter-muter tambak gitu di belakang rumah saya, kan dulunya tambak gitu. Nyanyi-nyanyi, nggak jelas gitu, kalau malam panas lagi gitu. Ke medis nggak ada hasil, dan akhirnya orang tua pergi ke orang pintar. Katanya, waktu itu saya memerankan sosok leluhur, dan itu tanpa izin dulu, makanya dia ngikut saya. Itu usia berapa ya? TK, 5 tahun. Ada hubungannya, Roy? Artinya itu sudah terjadi sangat lama sekali ya? Iya, Sangat susah untuk di-trace sebenarnya. tapi Yang muncul sekarang ini sebenarnya itu adalah dari yang baru. Tapi waktu saya ke orang pintar itu sempat bilang Kak Roy, padahal saya nggak cerita. Katanya di tubuh kamu ada sosok ratu pakai kemben seperti itu. Apakah masih ngikut sampai sekarang? Saya melihat itu dalam pikiran saya. Tapi saya tidak bilang dia adalah ibu Ratu Nyi Roro Kidul. Bukan sama sekali. Mewujudkan dirinya sebagai ibu Ratu Nyi Roro Kidul padahal bukan. Saya butuh ini saya dong, cat air saya. Saya ingin menggambarkan sosok apa yang saya lihat di kepala saya. There's nobody there. Bisa minta cat air untuk Roy? Kuas? Iya, kuas dan Kuas sama cat. kuas sama itunya. Mbak Via, waktu datang ke orang pintar yang kamu bilang itu ya, Iya. yang bisa melihat sosok ratu itu tujuannya untuk apa? Dia tanpa sengaja lihat, makanya saya disampaikan ke saya. Iya, waktu bertemu datang ke tempat itu, ke tempat orang Tujuannya apa? ini, untuk apa? Tujuannya? Biar saya bisa menaklukkan laki-laki. Itu yang pertama kali untuk mendapatkan pelet atau Dan susuk. susuk atau yang mana? Jadi Itu dalam satu kali waktu. Dengan beda-beda orang juga. beda-beda Wow. orang. Teman bilang apa saya ikutin, teman bilang apa saya ikutin. Gitu. Sangat mengerikan sekali loh yang saya lihat. Bentar ya. Oke. Terus susuk itu dipasang, maksud tujuannya untuk apa? Kalau saya nggak minta, Tapi dipasang iya, aja. dia saranin biar nanti kamu ngomong apa orang pada nurut sama kamu. Oh, biar Hanya satu nurut. tempat. Iya, satu tempat aja. Saya mencoba untuk menggambar apa yang saya lihat. Silakan Anda bayangin mukanya. Merem ya. Coba Merem merem. deh. Konsentrasi.
kerajaan. Wah, saya lihat gila kencang banget loh ini energinya. Kamu ngerasa nggak ada yang hadir? Dan sangat berpengaruh sih sepertinya. Aiko sendiri ngerasain nggak ada yang hadir? Saya lihat banyak sekali perhiasan yang dia pakai sebagai seorang tuan putri. Tapi ini ratu satu kerajaan kah? Bukan. Putri. Putri kerajaan. Saya ngelihat ini putri kerajaan. Dan apakah kamu pernah ngerasain datangnya? Saya pernah mimpi Mimpi. bersalaman dengan beliau. Dan di situ saya seolah-olah kayak di awan gitu di langit. Mereka berdua datang, saya cuma salaman. Setelah salaman ada cahaya putih besar gitu, habis itu hilang. Saya pulang dianterin sosok laki-laki berjubah. Saya ngikutin aja dari belakang. Sosoknya seperti ini. Kurang lebih seperti itu, pakai kemben yang saya ingat. Karena posisinya duduk waktu itu. Kemben. Ini kok saya ngeliat makin lama makin lihat, makin lama makin lihat, kok saya makin serem ya sama kamu. Rambutnya sangat terurai, panjang. Kamu manggil dia Eyang siapa? Bunda Ratu aja. Bunda Ratu. Tapi kamu menganggap ini Ibu Ratu Nyi Kidul ya? Iya. Bukan sih. Nah, Berarti sebenarnya sebenarnya kamu tahu dong keberadaan beliau ini ada. Saya nggak pernah ngeliat secara langsung, cuman saya merasakan di setiap langkah saya sepertinya ada dia. Oke. Sosok ini saya pengen ngundang ke sini, apakah bolehkah? Silakan. Bisa diundang. Kau bisa mengundang? Oh, saya nggak bisa ngundang. Tapi pernah berkomunikasi? Kalau Atau kamu meminta sesuatu? meminta sesuatu tidak. Waktu itu, waktu saya masih bersuami, saya mencium bau suami saya nggak jujur gitu. Itu Sebelum karena- tidur saya ngomong sendiri aja. Bunda Ratu minta tolong dikasih tahu kalau suami saya selingkuh, tolong dilihatkan gitu. Dan waktu itu memang saya mimpi Mimpinya apa? suami saya selingkuh. Ternyata betul. Nggak langsung saya judge gitu, saya cari tahu dulu dan akhirnya bener. Dan akhirnya benar. Iya, Oke. Lalu apa kemudian setelah itu? yang terakhirnya endingnya saya bisa pisah sama suami karena waktu itu karena suami saya kan selingkuh terus, saya ikut-ikutan sekali dengan maksud bikin dia jerak gitu, biar dia oh gini rasanya sakitnya gitu. Tapi pada kenyataannya bukannya dia jerak, semakin menjadi-jadi. Dia sempat minggat dari rumah 2 hari karena saya ketahuan selingkuh gitu kan, dia berontak. Terus tapi dalam waktu 2 hari itu dia nanya sama saya, kamu pengen saya pulang nggak? Terserah kamu pulang, saya terima, nggak juga nggak masalah, saya gituin. Tapi dia kayaknya karena anak masih pengen memperbaiki mungkin. Dia bilang oke saya pulang tapi dengan syarat kamu harus tinggalin tuh cowok, jangan hubungan sama tuh cowok lagi, kembali ke jalan yang benar, saya pulang gitu. Dan akhirnya beneran dia pulang. Tapi dia pulang bukannya jadi baik, malah dia nggak pernah ngomongin saya, nggak pernah nyentuh saya, bahkan kesenggol sama saya aja najis banget gitu. Gitu Selama sih. 2 bulan. Ternyata saya selidiki, ya itu tadi, Selingkuh, balik lagi masih sama selingkuh. mantannya. Dan akhirnya kamu menceraikan. Dan akhirnya saya udah nggak kuat lagi. Dan setelah itu untuk mengobati sakit hatinya, kamu datang ke dunia malam bareng sama teman-teman. Iya. Awalnya untuk happy-happy, Happy-happy aja. Terus terbawa. terus Kebawa bisa arus. menikmati. Iya. Sampai sekarang masih. 2 minggu ke belakang ini saya udah stop semuanya, saya udah nggak pakai bedak dari yang dibaja-bajain sama Ada bedak juga. iya. Artinya kan kamu bukan hanya, makanya saya bilang tadi, saya merasakan kamu nggak cuman disusuk doang, dan ternyata benar dia diberikan bedak. Ini ya. Iya. Siapa itu dia? Kalau menurut saya itu salah satu leluhur di tanah kelahiran saya, Di mana? di daerah Jawa Tengah. Iya. Dan entah kenapa kalau saya lihat gambar ini, kamu masih ada jimat satu lagi yang belum ditunjukkan nih.
Apakah kamu membawa jimat kah? Bawa beberapa. Oh, bagus sekali. Saya ingin tahu. Boleh dibuka nggak? Boleh Boleh. dibuka, Ran? Boleh dibuka, silakan. Kalau ini sama ini dari salah satu tempat yang awal sekali saya kesana yang dipasang susuk itu. Kalau ini bedak buat saya pergi kemana-mana buat ketertarikan. Ini lipstick juga sama koin. Koin ini maksudnya buat menarik materi. Menarik materi. Iya. Kalau ini kemanapun saya pergi saya pakai. Pewangi atau pewangi badan atau hanya Ada isinya. iya maksudnya digunakan untuk menjadi pewangi badan atau Bisa buat pewangi badan, bisa buat Itu apa sih? Tangan Ras? gitu. Itu apa, roll on? iya kayak parfum roll on. Oh, oke. Ini kalau di total udah berapa rupiah yang dikeluarkan untuk dapetin Untuk barang-barang? barang-barang seperti ini. yang lumayan besar itu yang awal ya karena ada pasang susuk segala macam. Itu 3 juta. Total bisa 7 juta. Sama Wow. termasuk ini. Iya. Saya menggambar dengan kekuatan saya apa yang saya lihat. Satu hal lagi yang belum kamu ceritain loh, Mbak Via. Ada lagi, tapi kamu masih belum ceritain. Apa Roy yang kamu lihat? Jujur ya, kau pernah Kalau diniatin sih saya nggak niat tapi memang pernah kejadian. saya menghargai kejujuran kamu. Itu aja sih yang pengen saya tanyain. Saya tiba-tiba terlintas di pikiran saya adanya tumbal, bukan tumbal, tapi keteledoran. Kenapa bisa keguguran pada waktu itu? Atau sengaja dikuret? Karena waktu itu saya nggak tahu kalau saya lagi ngisi. Saya pergi main hiking aja ke gunung sama teman-teman gitu. Lalu apa yang terjadi? Keluar gitu aja? Iya, keluar gitu aja. Keluar gitu aja ya? Iya. Saat hiking atau setelahnya? Setelah di rumah. Ini saya lihat ini bukan Nyi Roro Kidul ya? Cuma sosok putri Cuma kerajaan. sosok tadi. putri kerajaan yang mirip dengan sosok beliau. Putri ini jahat atau menjaga Via atau menginginkan sesuatu dari Via, Roy? Menginginkan sesuatu dari Via sebenarnya. Via itu cantik gitu dan ya harus mengabdi. Jadi dia kayak pengabdi setan Oh. Dan akan balik ke sana. dan akan balik ke sana. Ini yang saya gambarkan. Sebuah penampakan yang aneh sih menurut saya. Kamu takut gak Bay? Serem Ini- ya. Nggak tahu Roy, pengen ngomong nih. Mau dong. Ini kalau sosoknya dia sebenarnya realnya kayaknya bukan seperti ini ya. Sosoknya ya? Sosok aslinya. Iya, sosok aslinya sebenarnya Kan sometimes bisa kayak baru-baru. iya Bener. terlihat lebih tua. Bener banget. Cuman saat mendatangi Via mungkin dia Berbentuk- terlihat cantik. Betul sekali. Sangat betul sekali. Di sini terlihat sebenarnya dia udah kena tipu daya gitu loh. Yang jadi pertanyaannya dia menurut Roy dia ini apa sih memang ngikut dari badan Via kah atau dia yang meminta? Dia yang meminta sih. Kayak tadi ada ketidakjujuran. Allahu Akbar. Apa? Kelawar. Wow. Kelawar. Kaget. Ini muka Oh, aslinya. mulai makin dekat ya. Hah? Semuanya mulai makin Iya. apa ya? Berasa kayak yang tadinya kita cuman kayak berjarak sekarang mulai kayak memadat, Lumayan. mendekat. Artinya sosok ini Ya. makin dekat. Dan bukan cuma satu yang Ada ada, banyak. di badan kamu. Kan kamu tidak merasa ya Roy, dia Iya. pergi ke dukun satu, ke dukun Iya, satu betul, itu. Terus betul. dititipkan sesuatu kita kan juga nggak tahu.
Iya benar. Sepertinya Via sendiri belum jujur ya pada kita. Ada beberapa cerita kali yang belum diceritakan mungkin. Mungkin ada beberapa. Coba jujur. Iya, jujur. Yang saya sama pelaut ini juga saya sempat disakitin juga sih awalnya. Pelaut. Terus Yang cowok saya sekarang. Oh, Saya punya cowok sekarang. Ini sebenarnya bentrokan dari kamu nih, Via. Ada gini-ginian segala. Coba kau nggak main gini-ginian, pasti nggak akan ada yang nggak terluka. akan ada. Benar. Bener gak, Iko? Terus apa yang kamu lakukan pada pelaut itu? Sakit hati? Pernah waktu itu saya mergokin dia, namanya jauh ya saya kan. Dia telepon itu hampir 4 jam, nomornya sibuk tuh hampir 4 jam. Niatnya saya udah, saya nggak mau pakai gitu-gituan, ya udahlah saya punya cowok ini udah yang bener gitu. Katanya dia niatnya serius sama saya. Oke. Terus karena dianya kayak gitu, saya datang lagi ke orang pintar, Terus? nanya dia orangnya gimana, dan saya minta tolong dong dibantu. Karena menurut saya pelaut kan materinya banyak, saya manfaatin gitu tadinya. Tadinya. Iya. jadi kamu datang ke orang pintar untuk mengikat pacar kamu ini yang pelaut Pelet ini lagi. gitu, pelet lagi. Iya. Secara tidak langsung pelet lagi. Pelet lagi. Tujuannya buat ngikat biar dia fokusnya ke saya aja. Tapi kenapa kamu merasa dipelet sama yang ini? Ke beberapa orang pintar itu bilang katanya ini anak bukan polosan katanya. Makanya kamu bisa segila itu. Bahkan saya males mandi, males ngapa-ngapain. Karena Kalau lagi ditelepon sama dia, padahal saya mau kerja. Kalau lagi ditelepon, dia bilang nggak usah kerja, saya nurut aja nggak kerja. Liatin secara detail deh nih mukanya. Tuh. Aku ngerasa sosok bukan Ibu Ratu. Bukan. Sama sekali bukan. Bukan sama sekali bukan. Ini adalah mahkotanya. Karena tidak semua orang punya ikatan dengan Nyi Roro Kidul. Kamu ingat pesan saya, Via? Datang kemari, saya tanya sekali lagi. Dari hati yang paling dalam. Apakah ingin berhenti atau tidak? Saya ingin berhenti. Oke, baik. Itu semua yang akan saya disita. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Baik. dihancurkan atau diambil, Ron? Semua boleh saya sita. Boleh. Batu-batu segala macam. Iya, semuanya. Kamu nggak pakai glove? Enggak, aku usahain tidak ada apa-apa. Apakah dia bisa langsung terlepas begitu aja? Bisa dong, pastinya. Aiko sendiri sama Bayu lihat ini gimana? Ini sosok yang menyeramkan, udah gitu juga berwibawa sepertinya, kayak memang bisa dapetin apa yang dia mau. Dan berpengaruh buat apa yang dia lakukan dalam hidupnya. Iya, buat apa? Jadi bisa dibilang sekarang yang kamu lakukan dalam hidup kamu adalah drama. Iya, drama. Karena nggak sejalan mungkin ya, Rem. Menurut aku dia nggak sejalan sama apa yang dia inginkan. Betul. Jadi kamu yang diatur oleh makhluk-makhluk itu. Dikendalikan gitu ya. Iya. Rambutnya sampai panjang gitu. Saya sih ngerasanya kayak ya benar yang diintai, diliatin. Diintai, diliatin. Pernah melihat kayak ada burung kayak lagi melihat mangsa nggak? Sama seperti mereka melihat kita. Ini, Iya. aduh. Ini sosok ini ada di mana, Roy? Sosok Kau bisa melihat dia di sebelahnya saya Via harus kan? megang jimat kamu bau busuk. Hah? It's okay, nggak apa-apa lah. Demi nolongin orang, saya mati-matian untuk nolong orang, nggak apa-apa lah, nggak masalah. Jadi vision saya ke depan ya, kalau kamu main-main seperti ini,
itu akan lebih lagi, naik tingkat lagi. Saya menyaksikan kalau misalnya ada laki-laki yang menghampiri, itu akan kandas. Sekarang udah punya Pacar. Saya udah punya pacar. Pelaut. Ya, Terakhir ketemu kapan? bulan kemarin Agustus. Udah lama pacarannya. Belum ada setahun. Saya lihat calon suami kamu dengan kamu lebih nakal sih. Jadi sering ditinggal dalam laut, jadi Ditinggal bekerja. ditinggal bekerja, jadi ya seperti itu. Menurut kamu ini sosok Nyi Roro Kidul bukan? Aiko. Bukan, Bukan. Jauh sekali. Jauh sekali, tidak ada seujung kuku pun tidak Ada. Sampai auranya seujung kuku pun Enggak, bukan. Bukan, karena emang bukan. menyerupai. Iya, tadi Iya. yang dibilang Roy tadi. Mirip menyerupai, itu banyak. Banyak mirip. Mengaku-aku banyak. Oh, Betul. mereka juga suka ngaku-ngaku ya? Ngaku dong, ngaku gitu. Tipu daya, salah satu tipu Tipu daya, benar. Oke. Ini saya mau tanya ya, Mbak Via dengan menggunakan pelet susuk dan juga makhluk-makhluk ini datang ke orang-orang yang Anda kunjungi itu merasa lebih bahagia nggak sih? Enggak. Punya jimat atau segala macam bikin Anda bahagia? Awalnya saya bahagia, Sekarang? tapi sekarang saya pengen bahagia yang seutuhnya, pengen punya keluarga yang seperti orang lain. Pengen hidup normal. Ya, Tapi setiap punya pertanyaan Anda datangnya ke orang-orang yang biasa Anda datangin itu? iya. Baru 2 mingguan ini saya akhirnya lelah, saya capek lah gitu. Buang-buang duit Berapa tahun kamu melakukan hal itu? Coba hitung berapa tahun. sekitar 3 tahunan. Baiklah, terima kasih loh Mbak Via atas pelajarannya juga buat pemirsa di rumah dan buat saya juga menemukan hal-hal yang baru. Oke, ini supaya dia benar-benar bisa lepas, selain disita tadi jimatnya, apalagi yang harus dilakuin? Itu saja, hidup normal, layanin suami, udah seperti itu. Nanti suatu saat nanti kalau ada suami, Kalau sudah menikah. kalau sudah menikah layani, nggak usah pakai jambi-jambi. Ada yang saya tanyakan Kak Roy. Boleh. Setelah pegangan saya diambil, apakah ada pengaruhnya dengan calon saya ini? Nggak ada. Nanti dia jadi cuek sama saya atau Nggak. mungkin Tahu nggak itu kenapa? Itu ketidakpedean kamu aja. Rasa takut. Rasa takut. tapi apa dia orang yang tepat buat saya? Semoga mudah-mudahan tepat ya. Tapi sayangnya saya bukan Mbah Google. Kita kembalikan lagi ya. Kalau memang jodoh pasti nanti akan bersatu. Kalau menurut Mbak Via orang yang tepat nggak buat dia? Awalnya saya ragu gitu. Ya sekarang, saya mau tanya sekarang menurut Mbak Via, Anda orang yang tepat bukan buat? Kalau untuk sekarang ini saya yakin, Oke. yakin sama dia. Tanpa menggunakan gitu-gitu. Iya. Susuknya akan hilang nggak tuh? Kalau secara fisik gimana? Susah sih, pelan-pelan tapi pasti. Ya banyak beribadah aja deh. Ya, itu betul. Supaya- Nomor Luntur satu sendiri itu. Ya. Iya, nanti akan luntur sendiri. Kalau secara fisik kayaknya enggak. Tapi kalau secara energi yang tak terlihat mungkin ya Roy. Iya, Energinya bisa hilang akan gitu mulai. ya. Akan hilang. Oke. Gimana Mbak Via? Sudah siap punya pasangan Dan dengan hidup baru. tanpa menggunakan gini-ginian? Siap. Ya. Jadi mudah-mudahan malam hari ini Anda tahu Anda berurusan dengan apa, makhluk seperti apa, dan mudah-mudahan jadi pelajaran juga buat Anda untuk mengambil keputusan lebih tepat berikutnya. Dan mudah-mudahan cerita Anda bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Terakhir ada yang mau disampaikan Eko? Pokoknya ini kan kamu baru 2 minggu ya untuk stop dari semua yang seperti Iya. itu. Kuatkan hati. Saya nggak yakin dengan hati kamu. Kenapa? Nanti kamu takutnya nanti ada masalah balik lagi. Kamu coba ibadah lebih dekat sama yang di atas. Jadi supaya nggak balik lagi ke tempat yang salah. Bisa menjaga diri ya? Lebih bisa mengontrol emosi juga. Roy? Ya, jadi tinggalin semua yang kayak gitu-gituan. Dan kalau bisa kubur masa lalu kamu, jangan sampai orang banyak yang tahu tentang kamu sebelumnya. Ya, hidup baru.
Kalau begitu, Mbak Fia, terima kasih sudah hadir di studio Menembus Mata Batin. Kami berharap kebaikan dan kesuksesan buat Anda di masa depan dan kebahagiaan tentunya. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Roy, tadi Via sudah menyerahkan semua jimatnya, pegangannya. Tapi dengan caranya dia yang sedikit-sedikit datang ke yang dia bilang orang pintar, dapat ini, dapat itu. Kamu yakin udah semua tuh diserahkan sama ke sini? sekali. Masih ada benda-benda yang tersisa. Saya ingin melakukan penelusuran loh lebih lanjut sebenarnya. Banyak misteri dalam lokasi rumahnya sebenarnya. Ya nggak, Aiko? Iya. Jadi bukan hanya yang kayak dia bukan dari yang dia cari, tapi ada yang dari rumahnya sendiri yang dia tempatin sekarang. Dari rumahnya juga ada? Ya. Dari rumahnya juga ada. Oke. Kamu perlu melakukan penelusuran? Perlu sekali. Baik, kalau begitu sesaat lagi Roy Kiyoshi akan melakukan penelusuran ke rumah partisipan kami, Via. Nah, pemirsa, saya sekarang berada di tempatnya partisipan saya, Via, yang melakukan pesugihan sosok Ibu Ratu berwarna hijau. Seperti apa kisahnya dan seperti apa tempatnya, mari kita ikuti ke atas. Saya melihat di sini banyak sosok-sosok gaib yang nempel di dinding. Dan sudah lama saya melihat ada sosok anak kecil yang ingin ikut dengan saya bersama Rocky. Oke, baik. Kau ingin ikut dengan saya? Baik. Saya akan. Kita lihat di pojokan situ. Saya melihat dia suka karena ada Rocky, jadi ingin bermain dengan Rocky. Tampaknya saya akan ajak ikut ke rumah saya dan saya ingin lihat. Saya merasakan energi sangat pekat dan mengandung kegelapan. Wow. Ternyata kamu benar-benar ya pemuja sosok putri berbaju hijau ini ya, Nyi Roro Kidul, bisa kita bilang seperti itu. Iya, betul Pak Roy. Padahal sebenarnya saya udah bilang bukan Ibu Ratu Nyi Roro. Ada apa Kak Roy? Ya, ada sosok yang ingin berkomunikasi dengan saya dan saya sedih sekali karena dia adalah sosok janin. Janin yang dibuang. Saya sedih sih. Di sini banyak energi yang negatif ya. Saya tertarik juga dengan kendi ini. Boleh saya bongkar kah? Saya minta izin ya. Iya. Jangan Kak Roy. Jangan. Jangan. Saya penasaran di sini. Ada apa ini ya? Di sini apa ini? Boleh saya lihat kah? Jangan Kak Roy. Kenapa nggak boleh dilihat? Pasti Jangan. ada apa-apa di sini. Oh my god. Ini yang saya lihat di tembok gitu. Jadi saya ngerasain ada janin yang terbuang dan saya ngerasa sedih sekali. Ada sosok janin ini menangis gitu loh. Dan
Jangan-jangan ini bayi dan janin ini anak yang kamu ya? Ini pasti udah pasti. Ini janin yang kamu punya. Kamu nggak bertanggung jawab, jadinya kamu. Saya sangat macam. Cukup Kak Roy, cukup. Udah jangan dibahas lagi Kak Roy. Saya tidak ingin ini sih, tapi tidak bermaksud mengganggu juga. Tapi saya mohon maaf sekali ya. Ada, coba lihat deh kamera. Keris. Bolehkah saya mencap? Boleh, silakan. Saya melihat sesuatu yang buruk di sini dan ada sosok kuntilanak juga. Keris ini saya rasain ada ini yang dipakai untuk pengelarisan untuk pekerja malam. Seperti itu. Ini yang buat kamu bekerja malam ya? Iya Kak Roy, sebelum saya berangkat kerja saya pakai itu dulu. Saya merasakan energinya cukup kuat di keris ini. Saya nggak cukup kuat untuk membersihkan ini tampaknya, tapi saya melihat banyak aura di sini juga yang sangat besar sekali yang ingin mencoba untuk melawan saya. Dan ya, saya mencoba untuk membersihkannya. Ini aksesoris semuanya ya. Apabila kamu memakai ini, apa yang akan terjadi ya? Benda-benda itu saya dapat selama saya memujam. Kalau memakai perhiasan tersebut, kepala saya jadi pusing Kak Roy. Iya. Saya merasakan ini lumayan besar sekali di sini. Bagaimana jika Via, kalau saya tantang untuk memakai dan semuanya? Untuk apa Kak Roy? Saya ingin melihat apa yang terjadi sebenarnya. Mungkin saya coba. Semua aksesorisnya juga ya harus pakainya. Oke. Via, udah selesai. Udah Kak Roy. Wow. Kita lihat. Saya merasakan ada sosok energi seorang putri berwarna hijau yang marah ya. Saya melihat seperti itu. Tapi jelas-jelas ini bukan Ibu Ratu Nyi Roro Kidul. Saya tekankan sekali lagi di sini. Saya melihat ada sosok putri yang menjelma. Kemudian ini bukan sosok Ibu Ratu Nyi Roro Kidul. Saya tahu ini. Saya merasakan ada di sudut sana. Saya ingin segera membereskan ini. Saya ingin tim kru tolong beresin semua ya. Ini disita semua berarti? Disita semuanya dan semuanya nggak boleh ada gini-ginian. Dan kamu harus saya bersihin sekarang. Ikut saya. Disita ya Roy ya? Ya, sita semuanya. Semuanya. Nah, sekarang saya ingin membersihkan Via dan saya akan membawanya ke sana. Saya minta Ember, tim dan teman-teman, kamu di sini. Kamu di sini fokus, tenang, dan saya akan melakukan pembersihan di sini ya. Saya berharap semoga berjalan dengan baik dan tidak ada apa-apa di sini. Ya. Semoga
air ini menetralisir energi jahat. Pemirsa, saya melihat ada kejanggalan di sini dan saya melihat tatapannya berbeda sekali. Saya melihat di sini ada satu sosok makhluk astral yang mengaku dirinya putri atau mengaku dirinya ibu Nyi Rocky Gerung. Tampaknya di sini bukan. Terus saya lihat deh, tuh lihat deh. Ini saya lihat. Ini 100% makhluk astral yang mengaku-ngaku. Betul kan kata saya sebenarnya? Enggak, saya nggak akan pergi. Tinggalin. Saya tidak pernah takut dengan makhluk halus. Mbak Fia, teman-teman bisa bantuin aku. Di sini sosok putrinya sudah menghilang dan tampaknya Fia pingsan. Gotong aja, Ran. Kita gotong aja, kita gotong. Biasa kali ini saya sudah melakukan pembersihan yang benar-benar bersih dan saya pastikan lagi kamarnya sudah bersih dan kami satu tim sudah menyita semuanya dan juga saya berharap Fia agar bisa berdiri sendiri namun tidak memakai ritual-ritual atau pesugihan. Dan saya berharap Fia mendapatkan kehidupan yang layak dan bahagia. Karena terlilit hutang, perempuan yang berikut ini nekat menggunakan ilmu pengasihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ajeng. Selamat malam Mbak Ajeng. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? Pekerjaan saya sekarang masih ngurus rumah tangga, Pak ya. Tapi lagi proses pencarian pekerjaan. Oke. Apa yang mau Anda ceritakan ke kami malam ini? Boleh lebih keras lagi suaranya ya? Oh ya. Saya di sini akan menceritakan tentang kehidupan sehari-hari saya. Yang tadinya saya itu gila jalan-jalan, shopping, sampai akhirnya saya itu kelilit hutang. Sampai saking banyaknya, nggak sadar saking enaknya jadi perempuan gila shopping begitu. Sampai akhirnya bingung, saya tuh suami udah marah-marah, orang tua udah marah-marah juga gitu ya. Yang nagih-nagih pada ke rumah juga sama, marah-marah juga semua. Dari situ saya tuh bingung, suami udah lepas tangan. Saking pusingnya dari situ. Nah, habis itu saya tuh sempat berpikir untuk mencari jalan solusinya. Sampai sekarang cari pekerjaan itu nggak dapet. Dan akhirnya? Nggak dapet. Terus dan akhirnya saya itu coba-coba tanya sama teman buat ke orang pintar gitu. Tujuannya? Iya, tujuannya saya itu ke orang pintar itu agar supaya dikasih keringanan sama yang mempunyai uang itu, biar nagihnya itu ramah, nggak marah-marah, nggak pakai emosi, biar saya juga itu bisa membayarnya itu enak gitu. Berhasil nggak? Alhamdulillah sih agak berhasil, tapi ya begitu efeknya Om. Apa itu? Ke badan saya tuh kayaknya berat gitu. Terus tiap
malam itu nggak tahu juga ya. Udah apa memang udah kebiasaan, apa efek dari cincin ini. Pasti sebelum jam 12 tuh aku nggak bisa tidur. Secapek apapun. Cincin yang dipakai ini? Iya, Ini dapat dari mana? dapat dari orang pinternya. Udah Berbentuk lama? cincin atau batu tadi? Kenapa? Berbentuk cincin atau batu dulu? Berbentuk batu, tapi Terus disuruh langsung iniin sama orangnya biar terus melekat gitu. Tapi nggak setiap hari aku pakai karena efeknya itu jelek gitu. Makanya aku di sini minta solusinya gimana, apa aku masih harus memakai batu cincin ini, apa aku harus lepas. Utangnya sudah selesai? Hutangnya sih belum, sampai sekarang belum selesai. Lah terus nanti gimana? Siap dengan konsekuensinya kalau ingin lepas semua. Ya, aku minta yang terbaik aja sih. Makanya sampai sekarang juga masih cari-cari kerjaan juga ya. Kenapa mau dilepas? Maksudnya ya biar agak enteng, rumah tangga aku juga nggak selalu ribut gitu kan. Emang belakang selalu ribut rasanya? Panas gitu ya. Ribut terus. Jadi bawaannya kayak panas. Baunya emosi terus. Kadang anak bisa jadi sasaran juga sih ya. Wah. Bahaya. Oke, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusinya ya. Apalagi kalau udah melibatkan anak. Kasihan sekali gitu. Kalau gara-gara yang kita lakukan justru kena imbasnya mereka. Mau ceritakan semuanya ke sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ajeng tinggal di rumah bernomor 2. Dia terlahir tanggal 23 Agustus 90. Sosok yang aktif dan berani. Namun keberaniannya membuat Ajeng selalu nekat melakukan apa saja. Saya melihat kegelisahan mencengkram hati Ajeng. Dia telah bekerja sama dengan sosok gaib. Tetapi Ajeng tidak menyadari bila sosok itu sedang meminta tumbal. Saya melihat sosok anak kecil di tubuh Ajeng, nenek-nenek, kakek-kakek, orang gantung diri, kecelakaan, dan banyak darah berlumuran menghantui Ajeng. Saya ingin membantu Ajeng untuk memecahkan misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Oke. Ajeng, tanggal 23 bulan 8 90 dengan nomor rumah 2. Iya. Ajeng dengan maksud untuk mengatasi hutang piutang datang ke orang pintar yang Anda bilang orang pintar, lalu mendapatkan jimat, dan cincin itu justru malah belakangan sering membuat suasana di rumah jadi panas, gampang marah, suami dan anak juga jadi sasaran. Iya. Ingin lepas dari semuanya. Ingin lepas tapi gimana cara ngadepin hutangnya juga bingung ya kok ya. Karena memang ada hasilnya juga sih ya, makanya ini juga. Cara ngadepin utang ya? Nah, Bukannya harus dibayar ya? Iya, utang harus dibayar dong. Bukan dari Tapi- cincin. Bukan dari cincin. Iya. Ibu jadi masih bingung nih, masih ragu-ragu ya mau lepas, takutnya nanti utang nggak kebayar. iya. Terus naginya marah-marah. Malunya marah-marah ke rumah ya, malu juga sama tetangga juga gitu kan ya. Maksudnya harus gimana gitu. Jadi hari ini datang dengan maksud dan tujuan ingin melepaskan semua susuk dan jimat-jimatnya. Iya, tapi yang sekiranya bisa ngasih solusi yang terbaik aja Pak. Saya boleh lihat cincinnya kak? Boleh. Silakan. Saya Jadi sekarang kasih pertama kali batunya Pak. coba untuk tidak pakai glove. Berbentuk batu. Ini amnetis kan? Wow.
batunya sih bagus. Emang rela itu nanti saya bakar? Kalau mungkin solusinya begitu ya kok. Sebenarnya Ibu Ajeng tuh lembut loh hatinya. Iya. Saya nggak ngerasain ada aura menyerang, nggak ada aura seperti orang jahat, tidak ada sama sekali. Tapi Roy ngerasain nggak bahwa di hati kecil dia tuh kayak ada satu kayak mulai hopeless ya, apa sih namanya? Mulai Putus asa. Putus asa ya. Iya, putus asa karena dulu sempat sih suami sih emang udah bilang kalau masih terus-terusan begini mendingan pisah katanya. Jadi dari mulai sekarang tuh belajar nyari kerja gitu ya. Terus ya biar bisa membantu suami juga, maunya sih begitu. Dan menyelesaikan yang sudah. Bisa hutang-hutang menyelesaikan yang sudah. juga. Tapi maaf Bu, suami bekerja kan? Suami bekerja, tapi kan nggak mencukupi istilahnya. Profesinya apa kalau boleh tahu suaminya? Suami saya kerja jadi bikin cakwe, Bikin cakwe. tapi buat pesanan restoran aja sih. Oh. Iya. Untuk restoran. Bagus dong ya sebenarnya. Ada hal baik dan positifnya juga. Maaf lagi nih, mau tahu sampai dikejar-kejar rentenir seperti itu, hutangnya besar ya? Hutangnya sih lumayan besar, Bisa bisa nominalnya? 25. 25 juta. Iya, Dan sekarang sudah terbayar sebagian. udah terbayar sih, tercicil tiap bulan dari gaji suami gitu. Tapi ya emang setiap bulannya itu masih kekurangan buat keluarga gitu. Anaknya berapa? Anaknya 2. Pertama kali datang ke tempat dapat cincin itu siapa yang ngajak, Bu? Temen kan aku minta cari solusinya gimana nih. Aku bilang suami udah marah-marah terus, yang nagih banyak ke rumah katanya. Coba yuk ke orang pinter, aku kenalin. Iya, akhirnya dikasih cincin itu. Sebenarnya kan ini tidak membantu untuk melunaskan hutang Iya benar. Iya, sama ya, sekali. sebenarnya sih emang begitu ya, nggak buat ngelunasin utang, tapi agak ringan, nggak marah-marah begitu aja. Jadi enak diajak ngobrolnya, orangnya juga masuk ke rumah ngomong baik-baik gitu. Tersugesti. Ya, Iya. tersugesti. Dan akhirnya yang barang seperti ini harus seperti kayak memakan kepercayaan Iya. dirinya dia Benar. sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Padahal kalau yang Roy lihat ada isinya nggak? Atau ada makhluk yang ada di dalam benda itu, batu itu? Yang memberatkan Coba saya lihat dulu. pemakai. Ini warisan dari turun menurun. Bukan. Ini sebelum kamu yang megang, siapa yang megang ya? Kok ada tangan pertama ya? Ini siapa yang kasih? Kurang tahu. Sebenarnya ini cincinnya dukunnya tersebut sih. Leluhurnya seperti itu. Oh, Itu yang aku mau. Turun temurun. Turun temurun. Kalau saya lihat dari cincin ini masih bagus kok. Cuma ini punyanya leluhurnya si dukun ya. Tuh. Tapi kadang suka berat gitu kok ya. Merasakan Oh, efeknya jelek kadang gitu. panas gitu. Kadang panas, kadang ini. Jadi intinya Mbak Ajeng lebih banyak panas atau dingin? Panas. Kadang suka pada kayak badan pada sakit, kayak orang Oke. boleh pegang digebukin. nggak sih? Ya, aku yang pegang aja, kamu jangan sentuh. Kalau saya hancurkan boleh? Kalau emang lebih baik begitu ya. Ada gesekan energi. Ini saya ingin hancurkan deh. Ada martil gak? Dan kain hitam. Kalau dihancurkan nggak apa-apa tuh, nggak Tapi- ada yang dalam situ marah. Kalau Enggak sih. misalkan Atau dihancurkan, berbalik. efeknya berbalik seperti semula atau gimana kok? Berbalik seperti semula tuh maksudnya gimana sih? Kembali miskin atau apa? Bukan kembali miskin, istilahnya kayak yang nagih-nagih itu
Apa masih marah-marah lagi apa yang udah seperti yang memakai batu cincin ini. Jadi dia kayak bingung ya. Iya, Ibu, Plan juga. yang nagih itu marah karena apa, Bu? Ya marah karena lama bayarnya. Lama bayarnya. Lama bayarnya Terus kenapa? sulit bayarnya. Ya karena nggak ada uangnya, Bu. Nggak ada uangnya karena apa? Gue tahan dulu ya. Nggak ada pekerjaannya. Iya, Kalau ada pekerjaannya, ya mudah-mudahan aja bisa kebayar ya Pak. Yang paling pertama itu Ibu harus mencari pekerjaan terlebih berarti dahulu. supaya nggak terlambat bayar dan akhirnya orang itu nggak marah. Iya. Sebenarnya sesederhana Jadi- itu kali. Jadi Udah hampir nggak 2 perlu kayak bulan. gini sebenarnya. Saya butuh Kemudian mangkuk dan air juga ya. Kita akan melanjutkan ke ruangan mediumisasi, di mana kamu akan masuk ke dunia lain atau trans atau kesurupan atau apapun itu terserah. Tapi kita akan membuang cincin ini dan membakarnya. Setuju? Baiklah. Ayo, Bu. Dah cincinnya. Kamu di sini, Mbak siapa namanya? Ajeng. Ajeng. Mbak Ajeng, kamu punya tugas sendiri untuk menghancurkan cincin ini. Biar nggak Tapi ditutup supaya tidak berantakan. Dan saya minta kamu. Kamu yang memulai, kamu yang mengakhiri. Coba. Wow. Kehancur ya? Hancur, Bu. Dia nggak bisa hancur. Coba dibungkus kain, baru dipukul biar dia nggak mental dan lari kemana-mana. Bisa hancur nggak? Enggak. Nggak bisa hancur. Padahal udah lepas dari ikatannya. Pengikatnya malah sudah hancur. Ini kan begini ya. Pas kena tangan dong. Awas tangannya, Roh. Dia loncat loh, men. Mungkin dengan cara lain. Loncat kok. Loncat ya. Kenapa nggak bisa hancur, Roh? Iya. Bener nggak mau. Nggak hancur. Nggak bisa ya? Nggak hancur dia. Nggak hancur loh. Gila, ini nggak hancur banget. Kok bisa nggak hancur gitu, Roy? Ada energinya, coba. Saya ngeliat nih ada energinya yang susah sekali dihancurkan. Atau dia bisa dengan cara lain ya, Ros? Kalau untuk Dibakar, iya tidak hancur ya. Dibakar nggak bisa itu. Coba. Nggak bisa loh. Nih masih ada batunya. Ya, Aduh, saya bingung loh ini. Kok Kamu bisa ya? bisa kayak seperti ini. cincinnya udah
hancur. Cincin udah hancur, besinya udah hancur cincin loh. udah hancur. Adakah api di sini? Korek api saya minta. Jika ini memang benar. Oh my god. Holy crap. Suruh mundur dulu dikit. Oh my god. Oh. Mungkin ada cara lain Roy untuk memusnahkannya. Iya, mungkin ada cara lain untuk memusnahin. Mungkin dia tidak bisa musnah, tapi harusnya nanti dibuang. Kita Atau dikubur. Iya, kita akan kembali ke sana saja. Biarkan ini nanti tim yang mengurus. Silakan baca. Saya mau menceritakan sesuatu yang gak lazim ya. Saya juga ada batu kecil-kecil gitu, tapi bukan buat apa-apa. Ada yang bisa hancur juga. Nah, kali ini Sama sekali. Itu kok ada suara apa ya? Ada yang ngelihat sesuatu di belakang? Jendela yang atas itu. Masih dengan aura yang tadi ya Roy. iya. Oke, baiklah. Saya ingin menjelaskan satu persatu. Ajeng, itu tadi cincinnya tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa dipecahkan. Saya melihat aura kamu sekarang kok jadi gelap ya. Apakah pas proses pemukulan cincin itu Mbak Ajeng tuh rela? Rela kan? Atau enggak gitu. Kayak antara bingung kok. Nah, itu juga jadi penyebab bahwa batunya tadi tidak bisa hancur. Kalau rela ikhlas gitu sih sebenarnya bisa hancur ya. Iya. Saya percaya kok ini cuma batu itu digeprok. Biasanya hancur. Biasanya hancur Harusnya loh. hancur. Jadi mesti aku ngerelain ikhlas gitu ya kok. Baru Iya. bisa hancur itu. Iya, Masih nggak rela ya sebenarnya. itu batu emang Sebenarnya ada. sih iya. Jadi kayak masih bimbang. Masih bimbang akunya. Iya. Dan berpengaruh kayak ngere sama lingkungan rumah tangganya dia, Iya, terus iya, lingkungan kayak kehidupannya dia gitu. Jadi kayak serba linglung. Mm, beneran dan serba linglung. Kita sini yuk, kita berdua. Wah, saya nggak ngerti nih soal gini-ginian. Ya aku di sini ya, aku di sini. Kau pegang apapun kepalanya juga nggak apa-apa. Saya pegang kupingnya supaya dia bisa mendengar hal-hal yang baik saja. Energinya baik yang negatif ya Eko. Semenjak dia menggunakan cincin itu sebenarnya. Dan teman-teman saya juga bilang, ini di depan masih banyak cobaan lagi nih. Saya dan Aiko ya memberikan satu energi Roy? positif. What? The stone. Yes. Oh, ini beneran ada di sini. Ya, pemirsa, ini beneran loh. Ini telah kamu lihat sendiri. Jatuh lagi ke kamu. Batunya yang tadi. Batunya yang tadi, aduh gue merinding.
apakah ini memang mau ikut dengan kamu? Ya sudahlah, kamu yang buang ke samudra. Dibuang ya? Kalau sudah ikhlas dibuang. Ini kenapa Roy? Batunya kenapa balik lagi? Dia nggak mau lepas Dia dari nggak mau Ajeng. lepas dari Ajeng. Nih ya, Eko, udara di sini tuh dingin banget loh. Beda, jadi ada kayak perpindahan suhu gitu loh. Iya. Yuk. Saya hanya bisa mensupport energi saja di sini. Semoga kamu bisa lebih lepas. Jangan kebanyakan ngelamun ya Mbak. Iya. Itu tadi barusan apa yang dilakuin Aiko sama Roy? Apa yang kamu lakukan? Roy dan Aiko Kayak memberikan sedikit energi yang positif. Betul Karena sekali. energi yang selama ini dia bawa dan dia pancarkan itu negatif. Negatif semua, iya. Makanya tadi saya dan Aiko mentransfer energi baik gitu. Kalau misalkan ini batu udah dibuang, berarti ke ininya udah Kembali nggak ada, seperti kembali semula. seperti semula Iya. lagi ya. Ya. Jadi aku harus siap ngadepin Betul. orang-orang. Kembali normal, cari pekerjaan yang benar, cara menyelesaikannya adalah mencicilnya dengan mendapatkan pekerjaan. Seperti itu ya. Iya. Tapi masih nggak mau sebenarnya deh kayaknya ya betul. Roy ya. Masih Apa sih? ragu-ragu. Yang bikin nggak mau lepas tuh apa? Yakin Ajeng? nggak? Nunduk, yakin. Yang bikin kamu kadang suka putus asa juga. Sebenarnya sudah nyari-nyari kerjaan juga ya. Udah berbulan-bulan nyari kerjaan. Sampai sekarang belum nemu juga. Oh, saya Sampai pengen kadang putus asa juga. sampai kayak orang putus asa juga. Heeh. Ada satu ganjilan lagi nih yang pengen saya sampaikan. Kamu bisa nggak duduk di sini? Aja. Duduk. Duduknya yang enak aja, lepas sendal. Begini. Lepas sendal. Iya, lepas sendal nggak apa. Biar duduknya lebih enak. Saya butuh 6 orang di sini. 6 orang. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 cewek, 3 cowok. 1, 2, 3. Nih, Cewek 4, pegangin. 5. Aiko, Satu lagi. kita harus melakukan 6. sesuatu ya. Mbak ikut ya. 1, 2. Banyak. Jangan ngelamun, Mbak Ajeng. Jangan Jangan ngelamun. ngelamun. Oh, ini nih lilin. Hah? Ayo masing-masing pegang lilin. Semua Roy pegang lilin. Kurang 1. Oke, ini satu lagi. Sudah? Masih satu yang belum? Coba deh, nih ya. Buat lingkaran di dia deh. Melingkar ya, serapat. Melingkar. Berarti harus rapat. Soalnya Iya. cuma 6. Berdiri. Berdiri boleh sih. Duduk juga boleh. Duduk juga boleh. Ini mau diapain Roy sebenarnya? Yang kamu mau? Apinya dinaikin ke atas deh. Nah ya, Kurang tinggi, lebih tinggi sedikit. iya. Sejajar dengan ini. Ini kita akan transfer energi yang positif lagi, lagi dan lagi. Supaya dia tambah semangat gitu. Betul. Untuk bersemangat. Tolong ya kirim-kirim doa sekarang juga melalui dalam hati aja. Dan saya ngerasa orang-orang ini yang ngebantu untuk bisa keluar dari penderitaan. Ini sampai kapan mereka gini? Mau diterusin sampai apa? Sebentar lagi ya Eko ya, kita berhentiin. 1 menit Satu mungkin. Ya. 1 menit dari sekarang nanti. Terus gini. Ya ini kok berubah ya? Ada sosok itu.
Itu dia. Bang, ini dia paling mudah ini. Paling mudah ya? Kalau nggak kuat jangan dipaksa ya. Saya takut Iya, takutnya dia malah sakit kan. Jadi gimana? Suruh keluar aja, suruh berhenti atau gimana? dia apain? Suruh keluar dan berhenti juga tidak apa-apa. Dan kita Oke. selesaikan ini sekarang, ya? Sudah? Sudah, Sudah selesai. sudah selesai. Sudah. Ini. Tuh. Dia bentrokan energi. Shit. Ayat begini. Ini gimana ya? Ren? Ini kenapa mau di ini dulu kenapa? Ada tisu nggak ya? Kenapa? Talap, Bisa? lap tisu dong. Dia berdarah nih. Roy. Ada tisu? Tisu. Tong. Tolong dong. Harusnya udah kering ya. Ayo, oke. Thank you. Baik. Mau muntah. Istighfar, istighfar. Siapa namanya? Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Oke. Sudah. Buat ini saya saudara ini mah. Sudah. Ya. Oh, ibunya kenapa? Pusing. Tolong. Kuat nggak? Mau di sini atau mau Ini keluar? sebenarnya kita lihat tadi apa ya? Mau di sini apa keluar? Ini bawa keluar aja kali ya. Bawa keluar. Saya setuju dia di TKT. Iya. Pak Eko. Ini kayak jadi tambah ibu ini chaos keluar juga. ya? Jadi tambah chaos sih. Ibu bawa Tuh, keluar. ibu-ibunya malah Bawa keluar. sama. Kamu bisa bantu juga Eko untuk menetralisir. Iya. Satu Mungkin orang kita aja. bisa bantu untuk netralisir apa gimana nih? Soalnya kalau dibiarin bakal keterusan sampai luar. Dinetralisir sama Aiko dulu aja. Bawa ke sini dulu. Bawa ke sini dulu. Ibu sini dulu. Ibu sini dulu. Dan saya bantuin transfer energi juga di duduk. sini. Sini aja. Ayo, keluar dari. Karena, apa yang ibu rasakan? Berat. Gemeteran. Dia kayak gini sih biasa soalnya energi dia lumayan terkuras. Terkuras ya. Sakit. Mana yang sakit? Sakit Ya. banget. Udah jadi pegang. Air sakit. Jadi pegang. Sakit. Ibu tenang ya. Bu. Tenang. Banget sakit. Jangan dipegang. Ibu jangan dipegang. Kalau dipegang malah nanti peredaran darahnya enggak lah ini. Ya, ibu fokus ya. Sudah? Udah mendingan? Udah mendingan jauh. Tapi kita harus take out. Ya, tapi harus take soalnya nih ini. Buka matanya. Ini kedinginan. Kita take out ini ya. Tapi udah bisa berdiri, coba pelan-pelan ini. Pelan ya. Ya, Tolong bawa. Bantu. apa nih? Ini akibat tadi kita memang apa ya? Iya. Transfer Energi. energinya memang pas lagi mungkin beliau kebenaran lagi nggak fit.
Kelihatannya tadi awalnya tenang banget. Intinya Mbak Ajeng, banyak orang yang sayang sama Mbak Ajeng dan fokusnya di situ aja. Dan kalau memang cincin itu tidak bisa dihancurkan, buang ke laut. Roy, tolong jelasin ke kok. Saya nggak ngerti tadi apa yang dilakuin. Saya nggak tahu. Aiko juga ngelakuin apa di sini. Sebenarnya apa yang terjadi sampai ada yang 2 penonton kita sampai kayak gitu tuh kenapa? Tadi saya memanggil 6 orang untuk melakukan doa bersama, transfer energi yang positif gitu, dan dibaca-baca sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dan kemudian tapi ada yang tidak kuat sama Ajeng, anak kecil tadi sempat agak mau masuk, dan tadi ada ibu-ibu yang pegel banget, kasihan sih. Karena memang posisinya juga mereka energinya benar-benar terkuras untuk memindahkan energi ke Ajeng ya. Tapi dia sendiri kayak ada penolakan gitu loh, kayak jadi kayak menolak energi positif yang dikirim ke dia. Yang masuk cuma sedikit sekali. Terus tadi tiba-tiba aku nggak ngerti kenapa masih pengen kejujuran juga dari Mbak, pernah nggak ritual atau menerima barang selain ini atau melakukan apa gitu. Karena pas tadi kita udah mulai pentransferan energi ya Roy, kayak makin kesini kayak makin apa ya, kayak mencekam gitu loh. Tapi sekarang apa rasanya Mbak Ajeng? Udah agak tenang sedikit sih ya. Sedikit tenang. Iya, agak sedikit Auranya tenang. dibanding tadi berubah nggak? Auranya berubah dong, tadinya agak-agak abu-abu hitam merah marun, kemudian sekarang jadi agak lebih kuningan dikit, tapi belum banyak sih ya Aiko. Belum, baru ya ibaratnya dua tingkat lah Iya. naik gitu, tapi belum full. Tapi nggak apa-apa, setiap hari tinggalin yang udah nggak usah percaya lagi dengan hal-hal yang seperti itu lagi. Betul. Pendekatan sama diri sama yang di atas ya Roy. Itu saya gegetan, ntar kamu langsung buang di sungai aja ya. Dari sini langsung dibuang aja. Iya, di sungai. Dan jangan sekali-sekali, ada satu syarat, dan jangan sekali-sekali orang lain menemukan itu. Berarti buangnya di laut yang dalam. Gitu. Udah ikhlas? Udah agak tenang. Udah lebih tenang ya? Udah lebih tenang ya. Jangan stres-stres lagi ya, Mbak Ajeng. Sudah Roy? Sudah. Mbak Ajeng, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Anda boleh meninggalkan studio. Ini boleh dibawa Terima pergi. kasih. Bawa. Buang ya Mbak Ajeng. Iya. Jangan pernah balik lagi tempat seperti itu ya. Amin. Mudah-mudahan ya. Nah, mudah-mudahan. Harus yakin dong. Harus. Semangat buat hidup ya. Bisa merubah hidup ya kok ya. Mudah-mudahan ya. Iya. Lebih baik. Amin. Lebih bisa maju lagi ya kok. Terima kasih. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak. Iya. Iya, terima kasih. Jangan pernah bertindak tanpa berpikir. Kenalilah jalan yang akan Anda lewati agar Anda tidak tersesat ketika akan kembali. 2 partisipan yang hadir adalah Ajeng dan Via. Gimana? Kamu, Aiko, melihat Ajeng dan Via tanggapannya seperti apa? Kalau Via tadi ya, kalau Via itu dia memang mencari dan benar-benar terjerumusnya jauh sekali. Jadi ya butuh waktu kalau untuk Via untuk pulih dari kehidupan yang sebelumnya dengan menggunakan barang-barang yang seperti itu. Tapi kalau untuk Ajeng ini saya bilang dia lagi ada posisi yang di paling bawah karena kayak si cincin itu sendiri kayak seperti menggerogoti dia gitu. Jadi ya. Jadi kayak positifnya jadi negatif semua auranya, positifnya hilang gitu. Betul sekali. Oke, kamu sendiri Roy? Ya sama sih. Ajeng dan Via itu punya pribadi yang berbeda sebenarnya. banget. Beda banget. Kalau kamu disuruh pilih Via atau Ajeng? Ajeng. Iya, Ajeng. Karena dia tuh kayak seperti terperangkap ya Roy. Benar. Maksudnya dia bingung mau ngapain karena dia kebingungan tadi yang terlilit utang tadi yuk. Karena jadi situasi akhirnya membuat dia urusan sama begini-begini. Ya mudah-mudahan dua-duanya bisa mendapatkan solusi dan nggak berurusan lagi Ya. dengan Betul hal-hal mistis sekali. gaib ya. Aiko, terima kasih. Terima kasih, sudah Bayu. hadir di Menembus kasih, Mata Roy. Batin. Sukses untuk karirnya Thank you. Roy Kiyoshi. Thank Selalu you. senang mendapatkan pencerahan penjelasan yang malam hari ini. Baik.